Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ibu Diah Astuti di mata pelajaran kearsipan. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Mata pelajaran kearsipan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4 menerapkan penanganan surat masuk, 4.4 melakukan penanganan surat masuk. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak slide ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi pengertian kartu kendali dan menerapkan prosedur penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Nah, anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Nah, bila kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran ini, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Sistem kartu kendali sebetulnya adalah istilah lain yang sering dipakai untuk nama kearsipan pola baru. Penanganan ini adalah penanganan surat dengan menggunakan kartu kendali sebagai sarana pengendalian, penataan arsip dengan pola klasifikasi, dan penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. Apakah yang dimaksud dengan kartu kendali? Kartu kendali adalah formulir atau lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat penting dan untuk menelusuri lokasi serta pengganti arsip selama masih aktif pada unit pengolah. Adapun penggunaan dari kartu kendali tersebut terdiri dari 3 warna. Yang pertama warna putih, kedua warna kuning, dan ketiga warna merah. Penggunaan kartu kendali warna putih digunakan sebagai arsip atau alat kontrol dan tetap dipegang oleh pengarah surat. Kemudian untuk kartu kendali warna kuning, untuk petugas arsip sebagai arsip pengganti. Pada kartu kendali kuning ini diparaf sebagai bukti surat sudah diterima dan diserahkan kembali pada penata arsip untuk disimpan. Berikutnya kartu kendali warna merah oleh pengarah surat diparaf sebagai bukti surat sudah diterima. Nah, itulah penggunaan kartu kendali tersebut. Dengan keberadaan kartu kendali, surat yang disimpan dapat dengan mudah diperlukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain memudahkan dalam proses pencarian kembali, kartu kendali juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai alat pengendali surat masuk dan keluar, kemudian yang kedua, alat pelacak surat, ketiga, arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses, dan yang keempat sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Adapun keuntungan dari menggunakan kartu kendali adalah lebih efisien dibanding buku agenda. Yang kedua, dapat membedakan sifat surat, baik itu surat penting, biasa, dan rahasia, karena lembarannya yang berbeda. Yang ketiga, menghilangkan pencatatan yang berulang. Keempat, melacak lokasi surat yang sedang diproses. Kelima, memudahkan penyusunan arsip. Dan yang keenam, memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip.
Pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Perlu diperhatikan bahwa yang dicatat dalam kartu kendali tersebut hanya surat masuk atau surat keluar yang sifatnya penting. Adapun untuk surat-surat yang sifatnya biasa menggunakan lembar pengantar surat biasa, dan begitu pula dengan surat rahasia. Surat tersebut dicatat menggunakan lembar pengantar surat rahasia oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pimpinan kantor. Sekarang mari kita bahas prosedur penanganan surat masuk sistem kartu kendali berikut ini. Prosedur penanganan surat masuk penting. Apakah yang dimaksud dengan surat masuk penting di sini? Sebuah surat dikategorikan sebagai surat penting apabila memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya yang pertama, kalau surat tersebut hilang atau terlambat, maka hal tersebut akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. Penyebabnya adalah surat tersebut tidak dapat diganti dengan tembusan atau surat lainnya. Kemudian yang kedua, surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, informasi yang terkandung dalam surat tersebut tidak terdapat dalam surat lain. Dengan demikian, jika informasi surat tersebut tidak segera diketahui oleh pimpinan atau unit pengolah, hal tersebut akan menimbulkan kesulitan. Nah, itulah yang dimaksud dengan surat masuk penting. Nah, selanjutnya mari kita bahas langkah-langkah penanganan surat masuk penting sistem kartu kendali berikut ini. Langkah pertama adalah penerimaan surat. Petugas penerima surat dalam hal ini memiliki tugas hampir sama seperti pada sistem buku agenda yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu yang pertama menerima surat masuk dari instansi lain, kemudian kita teliti kebenaran alamat suratnya serta lampirannya. Setelah itu kita sortir surat-surat tersebut berdasarkan jenisnya, apakah itu termasuk surat dinas, surat pribadi, atau surat rahasia, dan lain sebagainya. Kemudian surat tersebut setelah diteliti, kita serahkan atau diserahkan ke pencatat surat. Kemudian tugas yang lain juga menerima surat keluar dari instansi sendiri untuk dikirimkan melalui pos atau kurir. Nah, ini adalah kegiatan dari petugas penerima surat. Langkah yang kedua yaitu pencatatan surat. Adapun tugas dari pencatat surat yaitu mencatat surat penting menggunakan kartu kendali rangkap 3. Kemudian, bila itu termasuk surat biasa, dicatat menggunakan lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Itu langkah yang pertama. Kemudian, bila telah selesai, maka kemudian menyatukan kartu kendali dengan surat menggunakan paperclip dan meneruskan ke pengarah surat. Nah, itulah tugas dari pencatatan surat. Nah, kemudian bagaimana cara membuat catatan atau mengisi kartu kendali? Sebelum kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu ke pengarah surat, mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana cara pencatatan kartu kendali. Berikut ini.
Nah, mari kita perhatikan petunjuk pengisian kartu kendali berikut ini. Yang pertama ada kolom indeks. Kolom indeks ini diisikan permasalahan surat sesuai dengan daftar klasifikasi. Di sini saya contohkan, misalnya surat tersebut tentang kepegawaian. Berikutnya ada kolom tanggal. Tanggal yang ada di sini diisikan dengan tanggal pencatatan surat. Dan di bawahnya ada nomor urut, diisi sesuai dengan nomor urut surat masuk atau surat keluar. Perhatikan di situ urutan harus sesuai dengan nomor urut agenda surat masuk. Kemudian di sebelahnya ada kolom M dan K. Nah, karena di sini kita sedang menangani surat masuk, maka yang dilingkari adalah huruf M. Nah, nanti kalau seandainya kita ini sedang menangani surat keluar, maka yang dilingkari adalah huruf K. Selanjutnya pada kolom kode, nah di sini kita isikan kode sesuai dengan daftar klasifikasi atau menyesuaikan dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Karena di sini kita sedang menangani surat dengan permasalahan kepegawaian, maka misalnya saya beri contoh kodenya adalah KP. Berikutnya kolom perihal. Nah, ini kita tinggal lihat pada surat ya, diisi sesuai dengan hal yang tertera pada surat. Sedangkan yang di bawahnya ada isi ringkasan. Nah, ini diisi isi ringkasan surat dengan ringkas dan lengkap. Kita bisa membaca surat terlebih dahulu, isinya dibaca, kemudian dibuatkan ringkasan yang singkat saja. Berikutnya kolom lampiran. Nah, di sini juga disesuaikan lampiran yang ada pada surat jika ada. Jika tidak ada, tidak usah diisikan. Berikutnya, nah, ada kolom dari dan kepada. Pada penanganan surat masuk yang kita isikan adalah pada kolom dari. Di sini saya berikan contoh PT Mutiara Bunda ya. Sedangkan pada kolom kepada, karena sedang menangani surat masuk, maka pada kolom kepada tidak usah diisi. Selanjutnya tanggal surat. Nah, tanggal surat kita tuliskan di kolom ini. Ini berbeda dengan tanggal yang di atas tadi ya. Jadi yang kolom tanggal di bawah ini kita tuliskan sesuai dengan yang tertera pada surat. Sama dengan nomor surat di sebelahnya, ini juga kita tuliskan atau kita isikan sesuai dengan yang tertera pada surat. Nah, itu untuk kolom nomor surat dan tanggal. Jadi semuanya disesuaikan dengan yang tertera pada surat. Sedangkan berikutnya kolom pengolah. Nah, di sini kalau surat masuk disesuaikan dengan lembar disposisi atas instruksi pimpinan tentunya. Jadi kita tuliskan di situ. Kemudian dilanjutkan dengan paraf dan bila tidak ada catatan tidak usah diisi, jadi ini juga menyesuaikan ya. Kalau ada catatan diisikan catatannya apa. Nah, inilah petunjuk pengisian kartu kendali. Semoga dipahami ya. Nah, berikutnya mari kita lanjutkan pada langkah yang berikut ini. Langkah ketiga adalah pengarahan atau pengendalian surat. Adapun tugas dari pengarah surat adalah pertama, menerima surat yang telah dilampiri 3 lembar kartu kendali tadi, yaitu warna putih, kuning, dan merah. Kemudian menentukan arah surat, kepada siapa atau ke unit mana surat diteruskan. Selanjutnya mengisi kolom indeks kode pengolah pada kartu kendali. Kemudian yang berikutnya, mengambil kartu kendali 1 atau yang berwarna putih untuk disimpan di kotak kartu kendali. Nah, ini memiliki fungsi sebagai alat pengendali surat dan nanti akan dijilid setelah 1 tahun dalam 1 periode. Seterusnya adalah meneruskan kartu kendali 2 dan 3 kepada unit pengolah. Nah, itulah tugas pengarah surat. Langkah keempat yaitu penyampaian surat
ke unit pengolah. Unit pengolah terdiri dari bagian-bagian: 1. Tata usaha unit pengolah, 2. Pimpinan unit pengolah, dan yang ketiga pelaksana. Adapun tugas dari masing-masing unit tersebut adalah sebagai berikut. Tata usaha unit pengolah, yaitu bagian yang memiliki tugas-tugas seperti berikut. Pertama, menerima surat dan kartu kendali 2 dan 3 serta memarafnya sebagai bukti bahwa surat sudah diterima. Berikutnya, mengembalikan kartu kendali 2 kepada pengarah surat untuk diteruskan kepada penata arsip, sedangkan kartu kendali 3 tetap melekat pada surat. Kemudian, membuat 2 lembar disposisi yang akan dilampirkan bersama surat tersebut untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolah. Setelah selesai diberi disposisi oleh pimpinan unit pengolah, tata usaha unit pengolah menerima kembali surat tersebut, kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diisi oleh pimpinan unit pengolah. Selanjutnya, menyimpan kartu kendali 3 dan meneruskan surat berikut dengan lembar disposisinya tersebut kepada pelaksana sesuai instruksi yang ada di disposisi. Dan yang terakhir adalah menerima surat dan lembar disposisi 1 kembali dari pelaksana. Nah, hal ini jika surat tersebut sudah selesai diproses untuk kemudian disimpan beberapa lama. Nah, jika surat tersebut sudah menurun nilai gunanya atau inaktif, maka surat beserta kartu kendali 3 diserahkan kepada penata arsip dan ditukar dengan kartu kendali 2 sebagai bukti bahwa surat disimpan di unit kearsipan oleh penata arsip. Itu tugas dari tata usaha unit pengolah. Pimpinan unit pengolah, yaitu pihak yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Pertama, pimpinan akan menerima surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah. Kemudian pimpinan akan mengisi lembar disposisi tersebut untuk menindaklanjuti surat yang masuk. Nah, ini contoh lembar disposisi yang akan diisi oleh pimpinan tersebut. Kalian bisa perhatikan. Selanjutnya, setelah diisi oleh pimpinan, maka surat beserta kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan 2 tadi diserahkan ke tata usaha unit pengolah. Nah, itulah tugas dari pimpinan unit pengolah. Pelaksana atau pengolah surat, yaitu pihak yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Pertama, menerima surat berikut lembar disposisi 1 dari tata usaha unit pengolah. Selanjutnya, melaksanakan instruksi pimpinan yang ditulis di lembar disposisi tersebut. Nah, apabila sudah selesai diproses surat tersebut atau sudah selesai ditindaklanjuti, maka kemudian menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah. Nah, itulah tugas dari pengolah surat atau pelaksana. Semoga dipahami ya penjelasan ini.
Nah, setelah kegiatan penyampaian surat ke unit pengolah tadi, maka langkah selanjutnya adalah penyimpanan atau penataan arsip. Adapun tugas penata arsip atau kita sebut dengan istilah arsiparis adalah: pertama, menerima kartu kendali 1 yang telah diparaf tata usaha unit pengolah, kemudian disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sedang diproses di unit pengolah. Kemudian apabila surat sudah selesai diproses di unit pengolah, langkah berikutnya adalah menerima surat yang sudah selesai diproses tadi oleh unit pengolah dan menukar kartu kendali 1 dengan kartu kendali 3. Apabila ini sudah selesai, maka langkah berikutnya atau tugas berikutnya adalah menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Ada 5 sistem yang bisa kita gunakan, ada sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem tanggal, dan sistem wilayah. Nah, dengan demikian, maka selesailah prosedur penanganan surat masuk penting. Bila sudah dipahami, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang prosedur penanganan surat masuk biasa. Prosedur pengurusan surat masuk biasa. Ini adalah langkah-langkah penanganan surat masuk biasa. Kalian perhatikan alur yang saya buat di sini, ada 3 alur ya. Nah, dalam penanganan surat masuk yang bersifat biasa, surat tidak perlu dicatat dalam kartu kendali, tetapi menggunakan lembar pengantar surat biasa. Alur kerjanya juga sedikit lebih pendek dibandingkan dengan kartu kendali. Nah, di sini kalian bisa lihat, surat biasa tidak perlu cepat disampaikan ke unit pengolah, tetapi dapat menunggu antara 1 sampai 2 hari sampai terkumpul agak banyak surat yang diterima, karena pencatatan dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa surat dalam satu lembar pengantar surat biasa, sebanyak rangkap 2 ya. Nah, itulah langkah-langkah dari penanganan surat masuk biasa. Kalian bisa perhatikan di sini, mulai dari penerimaan sampai penyerahan ke unit pengolah. Semoga dipahami alur bagian langkah-langkah penanganan surat masuk biasa ini. Prosedur pengurusan surat masuk rahasia. Kategori surat rahasia di sini adalah surat bersampul lebih dari 1 sampul surat dan pada sampul surat terdapat kode RHS atau SRHS. Baiklah, sekarang kita akan bahas langkah-langkah pengurusan surat masuk rahasia. Dalam penanganannya, langkah pertama yang harus dilakukan masih sama seperti penanganan surat masuk yang lainnya, yaitu penerimaan surat. Surat rahasia diterima oleh penerima surat, kemudian setelah diproses di bagian penerimaan surat, diserahkan kepada pencatat surat. Pencatat surat akan mencatat surat tersebut ke dalam lembar pengantar surat rahasia sebanyak rangkap 2 tanpa membuka sampul atau amplopnya. Kenapa? Karena hanya pimpinan yang boleh membaca surat atau orang tertentu yang sudah ditunjuk langsung oleh pimpinan. Bahkan penyampaian surat kepada pimpinan pun dalam keadaan tertutup atau masih bersampul. Nah, setelah selesai dicatat, lalu surat tersebut akan diserahkan ke pengarah surat. Pengarah surat akan memeriksa pengisian lembar pengantar yang tadi sudah dilakukan oleh petugas pencatat dan kemudian akan diteruskan ke pimpinan unit pengolah. Selanjutnya pimpinan unit pengolah akan memberikan paraf pada lembar pengantar 1 dan 2, di mana selanjutnya lembar pengantar 1 akan dikembalikan ke pengarah surat untuk disimpan, sedangkan lembar pengantar 2 bersama suratnya akan
diproses oleh pimpinan unit pengolah. Kemudian bila telah selesai diproses, akan disimpan bersama lembar pengantar 2. Nah, itulah langkah-langkah pengurusan surat masuk rahasia. Semoga dipahami ya penjelasan ini. Nah, itulah materi pembahasan kita mengenai penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali ini, kerjakanlah tugas berikut ini. Pertama, buatlah bagan alur penanganan surat masuk sistem kartu kendali untuk surat penting. Kemudian yang kedua, buatlah format kartu kendali sebanyak minimal 3 lembar, bisa lebih ya dengan cara difotokopi. Kemudian yang ketiga, simak dan baca surat berikut yang akan saya tampilkan di slide berikutnya. Perhatikan ini. Ini surat 1, 2, dan ini yang ketiga. Kalian perhatikan ya. Nah, setelah kalian menyimak dan membaca 3 surat tadi, catatlah surat-surat tersebut ke dalam formulir kartu kendali yang sudah disiapkan atau sudah dibuat ya. Diperhatikan untuk tanggal penerimaan atau tanggal pencatatan surat dibuat 2 hari dari tanggal surat. Paham ya? Nah, bila telah selesai pekerjaan kalian, kumpulkanlah pekerjaan di Google Classroom dengan cara difoto hasil kerja kalian ya. Kemudian kirimkan di Google Classroom. Bila ada pertanyaan, kita bahas di Google Classroom juga. Nah, selamat mengerjakan, selamat belajar, dan sukses untuk Anda semuanya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini dengan materi penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk Anda semuanya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.